istilah kodam itu jadi agak berbelok karena kodam sekarang bisa dibeli, Pet. Genderuwo bisa jadi kodam juga ya? Bisa juga. Jin bisa juga. Bisa banget, Oke, bisa banget. Jadi semua entitas itu bisa jadi Pokemon loh gitu. Biasa dibeli dipakai buat sama itu kan buat ngewe. Apaan tuh? Oke guys, kembali lagi ke Dedemi. Ting, masih bersama Tomku dan Petra. Dan hari ini kita akan ada di segmen Dupa, Dunia Paranormal. Dan hari ini yang kita akan bahas nih Topiknya apa? adalah obsesi orang terhadap kodam. Kodam atau sebutannya Jin apa ya? leluhur. Jin leluhur atau spirit guardian. Spirit guardian. Jadi yang mau dibahas apa nih? Jadi Kenapa lu pilih topik ini? Sebenarnya ini topik titipan gue sih. Sebenarnya ini topik titipan lu sih. Yang milih topiknya lu. Gue yang nyiapin pertanyaannya nih. Oke, jadi sebenarnya ini topik titipan dari gue ke Petra. Maksudnya karena waktu itu kita ngobrol, kita ngebahas apa ya. Jadi selama gue ngegambarin, ini gara-gara ketempelan Tomku sih, Pet. Jadi selama kayak gue ngerjain ketempelan Tomku itu kan ada berbagai macam yang kegambar kan. Ada sosok yang nempel, ada sosok dari tempat, sampai ada sosok kodam gitu. Sosok kodam sama sosok leluhur yang kebetulan kegambar. Tapi yang meresahkan buat gue itu bukan karena kegambarnya. Kalau gambar ya udah kan itu secara natural. Yang meresahkan itu tiba-tiba bermunculan orang-orang yang sengaja pengen banget digambarin kodamnya. Sampai tiba-tiba ada juga yang datang yang DM gue lah gitu, maksudnya dengan tiba-tiba langsung nanya, nggak ada kayak intro apa-apa, tiba langsung, "Kak, bisa lihat kodam saya nggak?" Nah, gue sampai kaget lah, ngapain gitu kan, kadang cuman kayak gimana sih gitu tiba-tiba. Kenapa dia maksudnya mau nantang gitu ya, kayak bisa ngeliat kodam nggak, bisa ngeliat entah ya, entah mungkin kayak gitu, atau memang cuman kayak dia penasaran aja, dia kepo, dia tuh beneran punya kodam apa enggak? Mungkin kita mulai dari ini kali ya, penjelasan kodam dulu sih. Boleh. Ya udah kita mulai. Karena gue sendiri, lu udah siapin pertanyaan? Gue udah siapin sih beberapa pertanyaan. Karena gue sendiri nih masih, kan dulu lu pernah sempat cerita sih kodam itu apa. Cuman kita rangkum lagi gitu. Boleh nggak sih dijelasin dengan singkat? Basically apa sih itu kodam gitu? Oke, ini juga sekali lagi opini ya. Ini opini dari gue. Jadi ini bukan sesuatu informasi yang saklek, yang 100% benar. Tapi ini lebih dari wawasan yang gue tahu. Jadi kodam itu sebutan kodam itu adalah sosok buat sebutan untuk sosok yang mendampingi, sosok pendamping. Sosok pendamping yang biasanya tuh buat ngejaga. Makanya kadang sering dibilang kayak ada guardian spirit lah atau apa. Cuman ini tuh kodam itu sekarang digambarinnya ya seperti itu. Orang-orang ngecap semua makhluk yang ibarat yang ngedampingin kita, apapun itu dibilangnya kodam. Oke. Bahkan yang nempel dibilang kodam gitu. Iya, jadi sebenarnya padahal kodam itu sama yang makhluk-makhluk itu tuh beda gitu. Bedanya tapi di mana gitu dia? Bedanya gini, kalau kodam itu biasanya memang yang datangnya memang kayak leluhur gitu buat ngejaga, enggak juga sih. Tapi bisa juga dibilang. Tapi gimana ya, maksud gua lebih fungsinya gitu. Kalau yang biasanya dipakai buat kodam itu biasa sama orang-orang yang memang ada kerjaan di bidang supranatural atau spiritual, dia punya penjaga, ngedampingin, itu yang biasa dibilang kodam gitu, untuk menjalankan misinya. Nah, itu fungsinya apa sih kodam sebenarnya? Biasa nih, kalau yang masyarakat tahu gitu ya, kodam itu contoh yang pasti nomor 1 itu buat melindungi ya, buat melindungi sama biasanya buat perang. Buat perang antar kodam, spirit war, supernatural war ya. Jadi kayak antar dukun misalnya gitu, kayak misalnya adu kekuatan. Nah, biasanya kekuatan itu kan biasa minjem kekuatan kodam gitu. Nah, tapi ini ngomongin bener-bener yang literally kodam ya. Tapi ntar kita bahas ini sebenarnya bakal luas banget nih, bakal banyak makhluk entitas yang bahkan suka dicap kodam padahal mereka itu bukan kodam. Nah, oke. Kodam itu bentukannya tuh macam-macam ya? Macam-macam. Jadi kodam itu bisa macam-macam. Bisa dilihat nggak sih kodam sebenarnya? Sebenarnya bisa dilihat. Ya? Bisa dilihat. Cuman kan kayak kodam ini, kalau yang ngomongin kodam itu ada yang natural, ada yang nggak natural. Natural itu ada yang datang dengan sendirinya. Misalnya dia itu memang, nah ini gue bingung nih ngejelasinnya. Karena kalau yang secara natural itu gue nggak bisa ngomong kalau ini tuh kodam. Karena mereka kadang memang yang cuman emang sosok entitas
asli yang misalnya suka sama si anak ini dan ngerasa si anak ini punya misi yang sama dengan misi si entitas-entitas ini, mereka ini mau ngebantu si anak ini. Jadi itu cara ngedapetinnya gitu ya. Itu dapat secara natural. Soalnya gue baca juga kemarin dikit kayak kodam itu katanya dapetnya tuh dari turunan. Ada yang dari turunan. Dari Mungkin turunan. yang kalau kita ngomongin kodam lebih yang dari turunan kali ya. Misalnya dari kakeknya punya ilmu. Dulu kakeknya pernah belajar ilmu dan udah kayak bertirakat gitu ya. Pokoknya kayak sampai Tirakat apa tirakat? tirakat itu kayak sumpah gitulah kayaknya ya. Ada perjanjian atau ada kayak pernah ada mengucapkan sesuatu kalau sampai keturunan keberapa itu dijagain misalnya gitu sama. Oke. Mungkin dari si kakeknya punya ilmu dijagain misalnya sama sosok macan gitu ya. Kayak pesugihan juga gitu dong. Beda, agak beda sih. Kalau yang ini kan lebih kayak, gue juga nggak tahu sih. Tapi kan nggak nyari kekayaan. Nggak nyari lebih ke melindungi. Iya, lebih kayak... kalau pesugihan biasa buat sugih, buat kaya. Kalau yang ini kayaknya bukan deh. Kalau misalnya buat kayak lebih kayak kekuatan atau buat. Tapi jangan inihin ke negatif dulu ya. Kadang kan misalnya gini kayak si kakeknya mungkin dulu dia healer. Dia tuh misalnya yang kayak dukun yang buat nyembuhin. Biasanya kan dia juga memang udah ada kodamnya sendiri, itu udah ada yang ngebantuinnya dia, misalnya kayak sosok macan lah, atau misalnya sosok kakek-kakek, misalnya gitu ya. Saat dia udah punya tirakat, pas nanti keturunannya ke anaknya bisa udah nurun tuh. Dan biasanya ngikut. Jadi kayak kasih kakeknya udah meninggal, turun ngejagain si anaknya. Anaknya yang meninggal, anaknya punya anak lagi, yang anaknya dilepas, ngejagain cucunya. Nah, itu mungkin yang bisa dibilang yang bener yang kodam tuh kayak gitu, yang turun-temurun. Turun-temurun, oke. Karena kemarin juga emang pas gue riset, katanya sih gitu sih, kodam tuh bisa emang naturally sebenarnya datang dari turun-temurun. Makanya disebutnya juga jin leluhur. Nah, iya. Karena dari ya leluhur kita gitu. Tapi sekarang itu makna kodam, istilah kodam itu jadi agak berbelok karena kodam sekarang bisa dibeli, Pet. Kodam bisa dibeli? Bisa dibeli. Oh iya. Mirip sama kayak kemarin kita ngomongin masalah tuyul. Jadi si kodam ini juga sekarang udah mulai banyak yang ngejual, jual kodam gitu ya, atau bisa jual dibilangnya spirit guardian, itu tuh banyak yang dijual. Ya, itu gue pernah lihat tuh ada orang yang emang jual kodam, memang bisa dibeli terus. Bisa, jadi kayak gimana caranya gitu kayak macam-macam. Jadi kayak pesugihan 666 itu yang mirip kayak gitu mungkin ya. Jadi kayak kalau yang dulu tuh pernah ada di Kaskus, Pet. Di Kaskus pernah ada satu forum yang di situ ada ngejual spirit guardian. Ya spirit guardian itu sama kayak kodam itu sama. Jadi yang dijual itu kalau yang gue inget ya ada kayak jual unicorn. Jual unicorn. Iya, jadi ada unicorn. Gue mau dong ya unicorn. Terus ada macan, bentuknya terus ada yang bentuknya T-Rex ya? Badannya besar, badannya kecil. Gitu ya lagunya. Iya. Enggak, terus ada yang kayak dia sampai jual naga, ada Wow. ada macan. Itu keren banget. Jadi kalau yang diceritain di sini, tapi semua ini kan jadi kayak animals. Berapa tuh ya. harga kodam? Beda-beda. Harganya juga tergantung, mirip kayak tuyul. Dari harga yang rendah sampai yang mahal itu beda-beda. Nah, tapi kalau kodam ini tuh cocok-cocokan. Nah, gue baru mau nanya tuh cocok-cocokan. Jadi kayak tapi misalnya, ini yang dari yang simple aja ya, kayak ngomongin yang paling bawah itu, yang paling normal itu katanya unicorn. Unicorn tuh paling buat orang-orang yang baru mulai, baru mau piara, itu lebih better yang kayak gitu. Unicorn itu katanya dia aja ada fungsinya. My Little Pony. Iya, kenapa lu kalau misalnya orang-orang pilih unicorn? Unicorn itu satu, dia itu nggak nyerap energi lu nggak terlalu banyak. Jadi gini, saat lu piara makhluk ini, lu bakal terkoneksi sama dia. Jadi dan dia tuh ngambil makanannya dari energi lu. Oke. Nah, dari energi lu. Jadi tapi imbal baliknya apa yang skill yang dia punya, lu bakal bisa dapet. Ngerti gak? Jadi kayak skill dia apa nyeruduk orang unicorn pakai itu biasanya dibeli sama orang, dipiara sama orang itu buat ngasih charming. Oh, charm. Oh, karena unicorn majestic Iya, gitu. jadi kayak kata kalau misalnya orang yang misalnya ada orang yang minderan gitu yang nggak pernah berani kayak di depan orang-orang itu kayak nggak pernah dilirik lah, nggak pernah selalu jadi shadow, nggak pernah kelihatan. Dia pengen menonjol, pengen dilihat biar kayak karirnya bagus. Akhirnya dia pakai unicorn, tiba-tiba kok ngeliatnya, kok kayaknya lu charming dari orang yang nggak pernah ngelihat dia, tiba-tiba kok jadi pengen ngelihat dia. Dulu venture capital juga banyak yang suka beli-beli unicorn gitu sih. Apaan? Startup. Oh, beda unicornnya beda. Nah, terus itu unicorn. Ada lagi yang tahu nggak sampai ada yang dijual sukubus. Lu tahu sukubus? Tahu gue sukubus yang hantu cewek yang menggoda. Ya, biasa dibeli dipakai buat sama itu kan buat ML. Buat ML. Dia kan dipakai buat ML kan. Kodam bisa dipakai buat Tapi ML. dia di kodam ini biasa dipakainya sama orang-orang yang jual diri.
Jadi orang tuh gampang terpikat sama dia. Misalnya ngomong dipakai sama pelacur lah gitu. Nah dia itu kan biasanya kalau kodam-kodam yang dijual kayak begini, dia itu datang ada rumahnya. Rumahnya itu jadi kayak misalnya entah ditaruh di batu di cincin, entah ditaruh di kalung, entah berupa susuk. Nah itu tuh semua bisa dibilang kodam gitu. Jadi macam-macam tuh, tadi ada yang kayak unicorn yang paling bisa dibilang dia tuh energinya light lah, bukan yang hitam gitu kan. Iya. Jadi kayak lu juga nggak terlalu berat lah untuk piara unicorn, nggak ada syarat ketentuan yang terlalu berat gitu. Yang penting baik beribadah, misalnya kayak gitu. Kalau sukubus biasanya tuh langsung kayak lu dalam sehari tuh pokoknya harus ada ML. Kalau nggak sukubusnya bisa marah gitu. Atau kalau nggak, karena dia minta makannya kan dari sana kan. Tuannya harus ML. Harus ML. Harus gitu. ML misalnya gitu, harus dalam sehari. Oh, gue pikir dia ML sama kodamnya. Oh, bukan. Kodamnya ngambil energi dari ML-nya dia. Dan mungkin sukubus ini juga ngasih charmnya, wah jadi nafsunya. Orang-orang gampang terpikat sama dia kan, ngumpulin duit juga kan. Sukubus. Terus si sukubus. Yang paling susah, yang lama-lama tuh yang sampai ke levelnya ke atas itu kayak contohnya yang macan sama naga itu agak susah. Kalau macan naga apa ini? Itu biar ngedatengin rezeki, ngedatengin wibawa, power, lebih yang kayak gitu. Cuman biasanya tuh syaratnya susah. Biasanya kayak kalau misalnya lu misalnya kalau misalnya lu mau piara yang macan gitu, kayak misalnya kayak lu harus nggak boleh ngomong kasar, misalnya lu harus nggak boleh selingkuh, misalnya nggak boleh kasar. Jadi kayak ada pantangannya kalau misal lu mau cocok sama si macan ini harus kayak gitu. Karena biasanya sih kalau entitasnya memang entitas positif ya, mereka nggak mau tuh yang negatif-negatif. Lu nggak boleh berbuat negatif. Iya. Mereka nggak betah. Jadi mereka ini pun harus cocok-cocokan. Jadi kayak lu mau piara gimana sih, biasanya kayak imprint gitu loh. Iya, karena kan frekuensinya harus sama gitu. Jadi kayak lu kalau misalnya mau dapetin kodam yang kayak gitu, harus kayak gitu. Ini yang secara disengaja ya. Ya maksudnya kan kadang kita mencocokkan. Ada juga kayak macan nih, makanya lu kalau lihat nih ada orang-orang misalnya yang orang yang tajir banget gitu, terus lu lihat ada tato macan. Bisa jadi dia piara macan. Rumahnya ditaruh di badan. Di tatonya. Oke. Jadi bisa ada berupa cincin, berupa apa, bisa juga ditanam. Kodam tuh berarti lebih rata-rata kalau gue perhatiin kayak baik gitu ya. Sebenarnya maksudnya baik. Tapi ada juga kodam jahat. Ada juga nggak sih kodam-kodam jahat gitu? Sebenarnya gini, kodam itu sebenarnya kan sosok pembantu. Tergantung dari manusianya. Oke. Manusianya mau memanfaatkannya sebagai apa gitu. Kalau misalnya dia nangkepin, ya gini, kodam itu sebenarnya Pokemon. Iya, kayak waktu kita bahas tentang Pokemon. Kodam itu Pokemon lah ibaratnya. Jadi lu bisa mendapatkan Pokemon itu secara berjodoh, bisa juga nangkep. Nah, di fungsinya ini buat apa? Buat perang atau memang buat ngejaga aja. Ada juga yang karena kita punya misi tertentu yang tiba-tiba pas lagi jalan di mana, terus ada si sosok ini ngelihat, oh ini anak misinya sama kayak dia, terus akhirnya dia datang. Contoh misi yang sama tuh kayak gimana tuh? Kayak contohnya gua lah ya. Contoh Gua dapat misi itu buat ngejaga keseimbangan. Buat ngejaga keseimbangan sama keseimbangan diri. Keseimbangan tentang yin and yang. Buat diri lo sendiri buat dunia. Buat dunia. Wow. Iya, buat dunia, maksudnya di kehidupan kita sehari-hari. Buat kayak gua dapat kayak tugasnya buat mengkampanyekan tentang keseimbangan, di mana lu harus seimbang secara spiritual dan duniawi. Ini antik lo tempat kodam lo ya? Enggak, gue nggak kayak gituan. Untungnya gue nggak kayak gituan. Sebenarnya gelap banget. Enggak. Terus dari situ sama gue tuh harus mengkampanyekan tentang unconditional love. Wow, kok bagus banget ini. Iya, gue emang dapat misinya positif gitu. banget ya. Ya emang kayak puji Tuhan ya kan, astungkara. Ya misi gue buat menjalankan itu doang, kayak gue mengkampanyekan tentang orang-orang biar deket sama Tuhan, balik sama Tuhan, terserah agama lu apa. Yang penting kita kayak gue mengkampanyekan kayak lu harus dekat sama Tuhan, kembali sama Tuhan, harus punya iman, terus ke manusia, ke sesama, ke siapapun itu lu harus mengasihi gitu. Nah, saat lu udah menjalani misi itu kan lu udah nggak akan ngebeda-bedain agama, udah nggak akan ngebeda-bedain ras, lu nggak ada ngebedain etnis gitu atau apapun. Nah, ternyata banyak juga kayak kodam-kodam, maksudnya makhluk-makhluk, entitas-entitas leluhur yang kadang ternyata mereka itu semasa hidupnya atau
memang panggilan tugasnya itu buat sama kayak gue. Sama seperti itu ya, makanya Nah, dia enforce. Iya, saat misalnya kayak tiba-tiba ketemu, misalnya kayak gue lagi ada perjalanan spiritual, misalnya gue ke kelenteng mana lah, lagi pas lagi tiba-tiba datang ke gunung mana, terus ketemu sama entitas-entitas ini dan mereka ternyata punya misi yang sama, mereka mau ngebantuin gitu. Jadi Bantu ngebuka iya, jalan. bukan berarti mereka jadi kodam ya. Iya, Jadi iya, tolong iya. nih teman-teman jangan kayak yang tiba-tiba saat ngerasa kayak ada, oh ya terkoneksi sama sosok perempuan misalnya dari pantai selatan gitu. Bukan berarti itu kodam lu, bukan. Itu tuh lu cuma terkoneksi, mungkin terkoneksi karena ada misi yang sejalan dengan misi mereka. Jadi memang sometimes sih memang dijagain, Pak. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang yang punya kodam nih sebenarnya gimana sih, dan bedain yang palsu sama yang Sebenarnya gini, bener tuh gimana gitu? orang yang punya kodam itu, maksudnya sebenarnya kita kalau yang orang bener-bener punya kodam ya, yang memang udah mengerti, nggak akan pernah ngomongin masalah kodam. Nggak akan pernah ngasih tau, gue punya kodam ini, lu lihat gak di belakang gue? Iya, Nggak iya, ada iya. yang kayak gitu. Biasanya orang-orang yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah tahu kalau mereka ada kodam, mereka yang bakal bertanya biasanya. Atau misalnya tiba-tiba, misalnya lu tuh sebenarnya nggak tahu nih, lu emang nggak ceritanya emang ada kodam, terus tiba-tiba ada temen lu yang indigo, ada yang kodam lu tuh gini-gini, nah lu nggak percaya kan, lu biasa nanya lagi, nyari pembuktian gitu. Sebenarnya mah kita nggak akan tahu nih ya, pertama satu, kita nggak akan tahu kecuali dikasih lihat. Kalau gue kalau kecuali dikasih lihat sama yang ngejagain gue, misalnya gue dikasih lihat nih, lu udah yang ngejagain lu dari mana gitu, atau dari lu yang ngejagain lu ngasih lihat ke gue, Oke. baru gue bisa lihat. Kalau enggak mah nggak akan ada yang dikasih lihat sama sekali. Oke. Nah, terus buat ngebedainnya, misalnya ngebedain ciri-cirinya, misalnya, lu bilang, kodam gua Ratu Pantai Selatan, gitu. Banyak loh yang ngaku-ngaku kayak gitu. Cara ngelihat dia beneran dijagain sama Ratu Pantai Selatan tuh gampang banget. Gak sibuk ya Ratu Pantai Selatan. Makanya gitu, gaya maksud menurut gua rada nggak sopan aja sih kalau lu ngomong dijagain sama Ratu Pantai Selatan. Maksudnya ngejadiin kodam, karena kalau misalnya lu ngomongin kodam itu seolah-olah dia kayak dicap sebagai Pokemon gitu, kayak ngejagain lu kayak jadi satpam. Kayak lu siapa gitu ya? Iya, padahal lu siapa gitu kan. Iya, Nah, iya. terus cara ngebedainnya gini. Lu lihat aja gaya hidupnya dia. Gaya hidup si orang ini yang ngomongnya katanya dijagain sama Ratu Pantai Selatan. Jadi kalau misalnya gaya hidupnya bener-bener yang welas asih, yang bener dermawan banget, yang sering ngebantuin orang, yang bener-bener wah sampai ngeliatnya kayak gila si ibu, misalnya ibu ini kayaknya hebat. Biasanya sih ke cewek sih kalau Ratu Pantai Selatan ya. Dijagain terus yang kayak kok ininya kayak dermawan banget, sering ngebantu orang, terus yang nggak pernah pamrih, nggak ada yang udang di balik batu. Terus dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah ngaku-ngaku, misalnya kayak dijagain Pantai Selatan, tapi ada yang ngomong dia dijagain sama Pantai Selatan, gue percaya. Karena sama gitu dengan karakternya, misalnya Ibu Ratu gitu ya. Iya. Berarti kan kayak, berarti selaras dong. Frekuensi sama, kelihatan. Nggak mungkin dong, misalnya kayak dia orangnya ngajak ribut, binal gitu ya, terus yang kayak kayak yang ngomong ya sering nyari ribut, tukang mabok gitu, terus tiba-tiba ngomongnya dijagain sama kodamnya Ratu Pantai Selatan. Nah, gue curiga nih, kayaknya bukan deh. Gitu kan. Nah, gitu loh buat ngebedainnya. Iya. Bagus juga tuh ya, maksudnya ciri-cirinya bisa dilihat dari personality dan cara lifestyle orang tersebut. Betul, jadi gitu. ciri-cirinya mungkin itu, kelihatan dari personality sama karakter orang itu. Misalnya kayak gue nih ya, kalau misalnya tiba-tiba gue lagi mabuk, tiba-tiba gue joget gitu ya, mungkin kodam gue Badara Wuhi. Jogetnya tiba-tiba udah sampai merem, udah sampai begitu. Tapi kemarin gue memang dibecandain gitu sama tim penelusuran gue ya, kan kita kadang suka penelusuran, gue kalau udah mabok misalnya gitu ya, minum, gue tuh bisa joget ya, mata gue merem, udah gue ngikutin beat, sampai si Bun sampai bilang, gila lu sih kayaknya lu kesurupan si Badara Wuhi. Ya jadi caranya gampang kayak gitu. Misal kalau misalnya orangnya binal gitu, orangnya binal banget kayak yang kok ini kayak lu apa-apa selangkangan, pasangan. Ya mungkin kodamnya Sekubus kali ya. Iya, Sekubus. Tahu sekubus orang genderuwo mungkin. Iya. Ya sebenarnya kayak gitu. Genderuwo bisa jadi kodam juga ya? Bisa juga. Oh. Apapun yang dijadiin Pokemon. Jin bisa juga. Bisa banget, bisa banget. Jadi oke. semua entitas itu bisa jadi Pokemon loh gitu. Iya. Nah, tadi kan yang kita ngebahas ada yang Pokemon yang emang datang secara natural. Yang natural itu kan memang biasa keturunan. Atau yang juga datang karena satu punya misi yang sama. Yang kayak tadi bisa ketemu sama ini, ketemu Atau sama ini. yang beli terus cocok-cocokan. Ada yang beli juga yang secara cocok-cocokan gitu. Ada juga yang dikasih. Dikasih Dikasih juga bisa sih. maksudnya
ada orang ngelihat ini orang cocok nih sama kodam yang gue punya, dikasih gitu. Iya, bisa juga. Oh gitu. Misalnya jadi ada yang transfer kodam gitu. Biasanya tapi ini orang-orang tertentu yang bener-bener misalnya kayak udah yang kayak sosoknya misalnya kayak biksu atau apa gitu. Wih. Jadi yang bisa kayak nih anak kayak butuh dibantuin sama sosok ini jadi dikasih gitu. Oh. Disuruh buat bantuin. Tapi ini kita ngomongin semua yang light, yang positif ya, bukan yang kayak ada udang di balik batu gitu. Oke. Cuman ya sekarang kan kita udah tahu nih kalau buat kodam itu fungsinya sebenarnya ya buat ngejagain aja. Kalau yang leluhur itu biasanya fungsinya mereka itu ngasih nasehat. Kayak yang gue pernah bilang kan, kayak misalnya kayak sosok yang ngejagain gue ini kan pendakwah gitu ya. Jadi kayak kadang suka nasehatin aja. Nasehatinnya bukan buat gue doang, bisa tiba-tiba ke teman gue rada ngaco misalnya gitu. Bisa tiba-tiba dia kasih tahu nih si ini, dia nasehatin langsung dibawelin. Terus lu keluar aja ngomong sendiri gitu. Tiba-tiba gue ngeluarin jadi cerewet kayak mak-mak gitu tiba-tiba langsung. Serius. Tiba-tiba kayak mak-mak gitu. Nah, terus kadang suka lucu juga kalau misalnya kodam kayak misalnya kayak yang sosok menjaga ini kan kadang suka ada kesenangan tersendiri. Misalnya suka kopi hitam. Oh. Atau suka misalnya rokok Samsu misalnya gitu ya. Okay. Nah, kadang suka minta gitu kadang. Wow. Kalau misalnya udah yang lu dipakai buat something, misalnya kayak pas lu memang dipakai buat penelusuran lah atau dipakai ada kita minjem kekuatannya dia, tenaganya dia, ya kadang ya ada mau suka minta. Kalau dia gitu. minta lo yang rokokin apa? Kitanya yang rokokin. Oh, kitanya yang rokokin. Tiba-tiba kitanya jadi kayak aduh, gue berasa gue pengen kopi hitam. Padahal gue gak suka kopi hitam. Oke. Ada yang minta kopi hitam nih gitu. Oh, ya udah, tapi pas gue minum kopinya manis. Oke. Kopinya manis. Oh, mirip gitu. kayak film KKN tuh. What? Itu tapi yang kopi hitam gitu. Kopi hitam kok. Gak ada gulanya. Kopi hitam pahit itu jadi manis. Wes. Percaya nggak percaya loh. Wes. Bahkan kayak rokok Samsu yang bener-bener kayak, itu rokok menurut gua kayaknya gak enak gitu. Enak. Tapi pasti pakai rokok enak. Oh, karena dia minta. Dia minta gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya nih, ini balik lagi ke awal keresahan lo tentang obsesi orang sama kodam ini. Gimana sih pendapat lo terhadap orang yang obsesi sama kodam sampai ngelebihin Tuhan gitu misalnya, dan maksudnya jadi kodamnya yang dikedepankan banget gitu.